Saya dengar informasi beberapa hari lagi akan terjadi satu pelantikan ya, yang mana pelantikan ini atas nama PJ ya, PJ Kades ya, pejabat sementara untuk Kades ya, yang mana untuk Kades belum ada yang definitif. Nah, aturan hukumnya itu yang kayak apa, Bang? Sehingga ini terjadi pelantikannya waktu yang singkat ini. Dalam Permendagri nomor 111 tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa, di situ diatur mengenai pemilihan kepala desa, yang mana ada dua cara yang bisa dilakukan, yaitu serentak atau bergelombang. Ketika pemilihan kepala desa dilakukan dengan serentak, maka satu kabupaten dilakukan sekali pemilihan untuk semua desa. Kemudian apabila dilakukan pemilihan bergelombang, maka melihat periodisasi kepala desa, yaitu 6 tahun, dan itu dibagi dengan rentang waktu paling banyak 3 kali di dalam 6 tahun tersebut. Yang kemudian dari situ bisa ditentukan minimal 2 tahun sekali dilaksanakan pemilihan kepala desa secara bergelombang. Di dalam peraturan daerah yang telah kita miliki, nomor 1 tahun 2015 dan diubah dengan nomor 5 tahun 2017, itu telah mengatur pemilihan kepala desa secara bergelombang dan serentak. Untuk bergelombang dilaksanakan pada tahun 2016 sudah dilaksanakan, kemudian pada tahun 2017 juga sudah dilaksanakan, dan serentak pada tahun 2025. Akan tetapi melihat kondisi yang ada, yaitu ada 36 kepala desa yang habis masa jabatannya pada tahun 2022. Jadi 35 kepala desa itu hasil pemilihan bergelombang pada tahun 2016, dan satu adalah karena belum terselesaikan pada waktu itu pengangkatan kepala desa terpilih dari pemilihan sebelumnya, yaitu terhadap desa Gandis, maka totalnya menjadi 36, karena pelantikannya pada tahun 2016, pada tahun 2016 dan 2017 itu untuk 36 desa. Nah, karena melihat kondisi yang ada 36 desa yang kepala desanya sudah habis masa jabatannya, maka melalui bagian pemerintahan itu merasa perlu untuk diadakan pemilihan kepala desa pada tahun 2023, mengingat pemilihan kepala desa serentak pada tahun 2005 jaraknya cukup jauh, yaitu sekitar 3 tahun. Itu memberikan beban kepada kecamatan yang mana kekurangan sumber daya manusia atau kekurangan personel untuk dapat mengisi jabatan sebagai penjabat kepala desa atau PJ Kades. Nah, kemudian pemerintah daerah juga sudah membahas bersama DPRD mengajukan rancangan peraturan daerah tentang pemilihan kepala desa, di mana rancangan peraturan kepala desa ini telah dikirimkan ke pemerintah provinsi untuk mendapatkan hasil fasilitasi. Namun sampai saat ini hasil fasilitasi dari pemerintah provinsi, yaitu surat Sekdaprop, itu belum kita terima. Jadi masih menunggu. Isi di dalam perda tersebut salah satunya adalah mengubah waktu pelaksanaan pemilihan kepala desa, baik bergelombang maupun serentak. Di dalam rancangan peraturan daerah ini tidak dicantumkan, dan akan dicantumkan dalam peraturan Bupati, tetapi rancangan peraturan Bupati yang dibuat oleh Dinas PMD, karena tugasnya sudah berpindah ke Dinas PMD, itu direncanakan pada tahun 2023 di dalam rancangan peraturan Bupati yang dibuat oleh Dinas PMD. Yang lainnya adalah masa, yaitu syarat dari pengajuan calon kepala desa. Untuk calon kepala desa ini dalam pendaftarannya
umurnya maksimal 60 tahun. Yang semula di dalam perda yang telah ada ini maksimal umur 55 tahun, ini dinaikkan menjadi umur 60 tahun bisa mendaftar. Jadi dua itu permasalahan yang krusial yang berbeda dengan peraturan daerah yang ada di dalam rancangan peraturan daerah yang sekarang sudah ada di pemerintah provinsi untuk mendapatkan fasilitasi. Nah, kalau kita berbicara pengusulan untuk minta difasilitasi ya, fasilitas ya artinya fasilitasi ya, itu ada aturan mainnya batas waktunya enggak sehingga bisa memunculkan rencana pelantikan itu ke depannya nanti, karena kan ini kan tidak mudah ya, artinya paling tidak memakan waktu bisa sampai 5-6 bulan nanti. Nah, bagaimana itu? Pelantikan penjabat kepala desa atau disebut singkatnya PJ Kades itu telah ada di dalam peraturan daerah yang kita miliki, perubahan terakhir pada nomor 5 tahun 2017. Jadi di peraturan daerah yang sudah kita miliki tentang pemilihan kepala desa, ini sudah ada mengatur ketentuan tentang penjabat kepala desa. Jadi dia penjabat kepala desa ini dilantik untuk mengisi kekosongan kepala desa. Sehingga ini tidak terpengaruh dengan rancangan peraturan perda yang akan mendapatkan hasil fasilitas dari pemerintah USI. Dan isinya juga sama, apa yang ada di dalam peraturan daerah yang telah ada maupun dalam rancangan peraturan daerah, ketentuan yang mengatur tentang penjabat kepala desa juga sama. Jadi penjabat kepala desa itu diisi dari PNS, masa jabatannya 1 tahun. Bupati berkewajiban untuk mengangkat PJ Kades ketika tidak ada kepala desa definitif. Oh, gitu ya, Bang.